Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Meskipun sekali lagi pertemuan ini hanyalah pertemuan dalam bentuk pertemuan yang bersifat online. Tetapi mudah-mudahan pertemuan yang seperti ini bisa kita harapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat pada kita semua. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya sampaikan bahwa Allah itu Maha tahu. Sekecil apapun akan diketahui oleh Allah. Seharusnya apapun informasi itu akan diketahui oleh Allah. Jadi jangan pernah ada kata ada rahasia pada diri Allah. Allah tahu apapun yang terjadi, termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Nah, inilah yang seharusnya menjadi kesadaran kita, sehingga kita itu merasa terus diawasi Allah, karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan dan bahkan apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Jemaah yang dirahmati Allah, saya bertanya pada diri saya dan pada jamaah semua terkait dengan apa yang pernah saya baca di dalam Al-Quran, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-An'am, surat nomor 6 ayat 59. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Jadi Allah tahu apa yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan tersembunyi dari siapapun yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengerti apa yang terjadi. Sehingga ketika kita itu sudah membaca ayat wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, di sini Allah itu betul-betul harus kita yakini bahwa Dia tahu apapun yang terjadi pada diri kita dan ada di sekitar kita, di langit maupun di bumi. Bahkan dilanjutkan dengan firman-Nya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Ini penegasan. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri, karena Dia itu tahu apa yang ada di daratan dan di lautan, bahkan sesuatu yang ketika orang itu mencari tahu, dia tidak tahu apa yang ada di dalam laut dan apa yang ada di darat itu. Dan bahkan ditegaskan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun. Jadi dikatakan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Wala habbatin fi rumatil ardi, dan tidak pula jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi yang tidak Dia ketahui. Allah Maha tahu terhadap apapun yang jatuh, dari sebutir biji pun yang ketika jatuh banyak orang yang tidak tahu. Wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu sesuatu yang ada di Lauhul Mahfuz.
Nah, penegasan inilah yang kemudian mengharuskan kita itu yakin dengan seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa tidak ada satu kejadian pun yang Allah tidak tahu apa yang terjadi, karena sebelum kejadian itu terjadi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan akibat-akibat dari setiap kejadian yang belum terjadi pun Allah tahu. Jadi kalau kita bicara tentang sebab akibat dari sebuah kejadian yang sudah atau yang sedang dan bahkan yang akan terjadi, Allah Maha Tahu. Nah, di dalam rangkaian ayat itu ada kata-kata yang indah sekali, yaitu perumpamaan atau tamtil tentang selai daun. Nah, pernah gak kita menyempatkan diri untuk menghitung beberapa helai daun yang jatuh dari pohon di halaman rumah kita? Nah, pertanyaan ini mungkin terkesan remeh, sepele, sama remehnya atau sama sepelenya dengan arti selai daun di dalam pandangan kita. Apa arti selai daun dalam pandangan kita? Ini metafor, perumpamaan yang diberikan oleh banyak ulama untuk bisa membuat kita atau menjadikan kita sadar bahwa Allah tahu semua hal. Apa makna pertanyaan seperti ini dan apa arti penting dari pernyataan tentang daun-daun pepohonan itu? Yang semua itu diketahui Allah, disitulah masalahnya, kita harus tahu. Kecenderungan kita pada umumnya adalah mengabaikan hal-hal yang kecil. Ada pohon rambutan di halaman rumah kita misalnya, yang selalu kita perhatikan adalah buahnya, apakah sudah masak atau belum, dan sebagainya. Sedangkan beberapa helai daun yang jatuh dari pohon rambutan itu, kita tentu saja tidak akan pernah bisa menghitungnya. Jadi kalau kita itu ditanya, bukankah kita itu sebenarnya tidak banyak tahu tentang sesuatu yang tidak ada di dalam perhatian kita. Tetapi dengan penyataan Allah yang ada di dalam surah Al-An'am ayat 59 ini, kita sadar bahwa Allah tahu setiap helai daun yang jatuh. Bayangkan, setiap helai daun. Apa makna dari perbuatan Allah ini? Apa makna dari pengetahuan Allah ini? Untuk apa Allah menghitungnya? Menghitung daun-daun yang setiap helai itu betul-betul punya makna. Apakah Allah itu kurang kerjaan sehingga sempat-sempatnya dia itu menghitung? Ya, itu pernyataan yang konyol. Allah melakukan apapun yang menurut perhitungan kita sangat sepele. Jadi perhitungan kita ini kadang-kadang tidak tepat. Kita anggap sesuatu yang sepele. Ada sesuatu yang kita anggap sepele itu mungkin sesuatu yang penting bagi Allah. Termasuk di dalamnya, ketika kita itu bicara tentang niat kita. Kan baru berniat, belum berbuat sesuatu, itu kan sepele. Padahal niat itu sudah memberi nilai atau bernilai di hadapan Allah. Nah, makna ayat seperti ini yang isinya tamsil atau perumpamaan ini bukanlah mengisyaratkan bahwa Allah misalnya kurang kerjaan, tetapi apa yang kita lalaikan itu justru diperhitungkan oleh Allah. Hal-hal yang dalam pandangan kita terlalu kecil atau kita pandang sepele, bagi Allah tetap bernilai. Bahkan sekecil apapun amal soleh kita itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Demikian juga sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, itu akan mendapatkan perhitungan juga dari Allah, berupa perhitungan-perhitungan yang disebut perhitungan minus atau perhitungan-perhitungan negatif. Nah, pesan penting di dalam ayat ini, jika yang kita anggap sepele saja Allah perhatikan, apalagi hal yang jika hal-hal yang kecil saja tidak pernah lepas dari perhatian Allah, apalagi hal-hal yang besar. Jika sesuatu yang seremeh selai daun saja dia perhatikan atau diperhatikan Allah, apalagi manusia dan semua perbuatan manusia, karena manusia tentu saja jauh lebih penting daripada sekedar selai daun. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah,
Dalam pandangan Allah, semua itu penting, semua bermakna. Seluruh benda, baik benda hidup maupun benda mati yang ada di seputar kita, di dunia ini dan di langit, itu menjadi bagian dari urusan Allah. Tidak ada pengecualian sedikit pun, begitu pula atas segala perbuatan kita di dunia, baik amal yang bersifat amal baik, amal yang salih, perbuatan yang baik dan benar, atau perbuatan yang salah atau perbuatan yang buruk, semua kita Allah. Dan kalau kita rujuk misalnya di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun niscaya Allah akan melihatnya. Artinya memberikan balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun niscaya Allah akan melihatnya, artinya membalas pula. Nah, kata dzarrah itu ungkapan yang kata para ulama adalah sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang paling lembut, paling kecil. Jadi setiap perbuatan manusia entah yang baik atau buruk, meski sebesar darah, mithqala darah, sekecil apapun akan tetap dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus ingat bahwa orang-orang saleh di masa lalu benar-benar memahami makna tamthil ini dan mereka mengimplementasikannya dalam setiap gerak kehidupan. Nah, saya pernah belajar tasawuf. Di dalam buku tasawuf itu ada riwayat tentang seseorang yang disebut Syekh Idris. Saya mencoba untuk mencari tahu siapa Syekh Idris itu. Ternyata Syekh Idris itu adalah ayahnya Imam Syafi'i. Nah, Syekh Idris yang disebut di situ, ayahnya Imam Syafi'i misalnya, pernah berjalan merunut sepanjang aliran sungai. Jadi aliran sungai itu disusuri. Dan ternyata tindakannya itu hanya diinginkan untuk mencari pemilik dari sebuah delima yang terbawa arus sungai yang ia pernah menyantapnya atau memakannya. Untuk apa? Untuk minta kehalalannya. Jadi dia itu pernah makan buah delima yang pada saatnya dia makan, padahal buah itu ada di pinggiran sungai yang dia ambil kemudian dia makan. Buah itu kan tidak ada pemiliknya karena sudah dibawa oleh aliran sungai. Tapi Syekh Idris, ayahnya Imam Syafi'i itu mencari tahu siapa yang punya buah delima itu untuk minta kerelaan agar dia itu merelakan buah delima dia makan sehingga apa yang dia makan itu betul-betul halal. Ilustrasi itu kan menjadi sesuatu yang menyentak. Jangankan buah delima yang dibawa oleh aliran sungai, sekarang ini banyak orang yang makan sesuatu yang jelas-jelas haram dan bahkan tingkat keharamannya itu jelas, dimakan juga, diembat juga. Sayang sekali. Makna ataupun ajaran terdalam yang tersirat dalam surat Al-An'am ayat 59 itu tentang kontrol moral. Justru sekarang ini tercampakkan jauh-jauh dari arena kehidupan. Jadi jauh sekali tercampak dalam arena kehidupan kita. Kalau kita buat contoh yang paling memprihatinkan, misalnya sekarang yang disebut sebagai budaya korupsi misalnya, yang begitu mengakar dalam diri masyarakat kita. Sehingga bangsa ini menjadi hancur karena perilaku korupsi yang sudah menjadi bagian dari kebiasaan orang. Sebagaimana ekspresinya sedemikian menjadi belakang ini. Pangkalnya adalah lemahnya kontrol moral kita sebagai orang yang beriman atau mukmin dalam pengelolaan harta milik orang banyak, milik rakyat, milik negara. Sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang dilakukan orang untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarganya, kroninya, kelompoknya, secara melawan hukum dan merugikan negara. Itu yang disebut korupsi. Bahkan kalau saya katakan, tidak harus dikatakan melawan hukum, tapi melawan prinsip-prinsip moral di dalam hal yang terkait dengan pengelolaan harta. Jadi jalan vital aturan-aturan hukum itu adalah moral sebenarnya. Jadi kalau kita bicara hukum, apa yang tersirat
dari aturan-aturan itu adalah moral. Jadi sejauh mana moralitas kita itu bermain di dalamnya ketika kita membaca dan berusaha untuk memahami dan mengamalkan aturan-aturan hukum itu. Sehingga ketika ada larangan, sebenarnya di dalam larangan itu ada perintah, lakukan sesuatu yang sebaliknya. Atau ketika kita diperintah, itu sebenarnya secara tersirat kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya. Kamu ke selatan ya, artinya jangan ke utara. Artinya apa? Di sini kita berhati-hati, ke selatan sajalah, seperti yang diperintahkan. Sehingga keutamaan kita di dalam beramal itu betul-betul terjadi karena kita menaati apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan ke selatan. Artinya apa? Jangan pernah kita berjalan ke selatan. Jalanlah ke arah yang lain yang tidak ke selatan. Yaitu penyederhanaan dari apa yang pernah saya sampaikan di dalam kajian-kajian fikih dan usul fikih. Jadi kalau kita diminta untuk melakukan sholat, lakukan sholat dengan seoptimal mungkin dan jangan pernah melalaikan sholat itu, sehingga sholat itu betul-betul menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan untuk selalu kita kerjakan dengan seoptimal mungkin. Seperti yang dulu pernah saya katakan, jangan berbohong, kata Rasulullah. Itu artinya apa? Jujurlah kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kepada siapapun kamu berhadapan, termasuk pada dirimu dan apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalan moralitas. Nah, kontrol moral kita itu kadang-kadang lemah, sehingga apa yang disebut kejujuran itu menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Kita ini punya kepentingan yang membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang disebut kebohongan. Kebohongan itu menjadi sesuatu yang kita lakukan karena kita perlu untuk mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu. Ya, baik, kita teruskan. Tentu saja para jamaah kita masih bisa melihat, mengingat, mencermati sejumlah tindakan yang berseberangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam di depan mata kita terkait dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi jangankan aturan-aturan yang pokok, aturan-aturan yang sebenarnya bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan kemudian ketika kita itu melakukan tindakan sesuai dengan aturan itu akan menguntungkan kita pun pada saatnya kita langgar juga karena kita punya kepentingan yang lain. Nah, prinsip-prinsip syariat Islam itu jelas dan selalu kita pahami dengan baik dan benar kalau kita mau memahami dengan baik dan benar. Nah, prinsip syariat Islam itu seringkali dilanggar. Sehingga pelanggaran atas prinsip-prinsip syariat Islam yang tentu saja tidak seharusnya dilakukan oleh orang Islam, itu masih menjadi sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang. Bahkan kata para mubalik, banyak digemari oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam. Ya, antara lain korupsi dengan berbagai modus operandinya atau cara kerjanya. Itu dengan sangat bisa kita lihat di depan mata, kita akan melihat betul-betul bahwa mereka yang mengaku beragama Islam pun masih melakukan tindakan yang disebut korupsi itu. Apalagi kalau tindakan-tindakan yang lain yang saya katakan penipuan, ketidakjujuran. Sekarang kan orang itu selalu melihat sesuatu itu yang bisa dibuktikan secara administratif. Sehingga bukti-bukti administratif itu menjadi sesuatu yang sangat dipentingkan, sementara substansi atau esensi dari apa yang sebenarnya itu tidak terjadi. Di dalam laporan atau laporan yang secara administratif itu bisa dipahami sebagai sesuatu yang terjadi. Termasuk laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan penelitian. Itu kan semua harus secara administratif terbaca oleh orang, dan orang yang membacanya itu bisa paham bahwa apa yang dilaporkan itu benar-benar sudah terjadi hanya karena laporan administratif. Sehingga orang itu sekarang bukan melakukan investigasi atau melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk tahu betul apakah yang dilaporkan orang secara administratif itu betul-betul terjadi. Sehingga sekarang itu yang namanya, maaf, kwitansi fiktif, laporan fiktif, data fiktif itu bisa terjadi di mana-mana, bisa ada di mana-mana, dan sebegitu rupa dipercaya orang hanya karena laporannya secara administratif memang menunjukkan bahwa sesuatu itu layak dipercaya.
Sehingga ada orang jujur acur karena tidak bisa melaporkan secara administratif sesuatu yang seharusnya dilaporkan karena memang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau lebih dalam melihat, banyak orang yang sebenarnya tidak jujur, tapi karena dia bisa melaporkan sesuatu secara administratif, dia dianggap sebagai orang yang jujur dan tercitrakan sebagai orang jujur karena laporan administratif itu. Dalam hal apapun. Saya juga punya pengalaman yang seperti itu. Bagaimana kita itu sekarang diuji. Apakah benar-benar kita itu jujur terhadap diri kita sendiri? Jujur pada orang lain dan jujur pada Allah. Dalam hal apapun. Nah, ketika kita jujur, kita itu sekarang dituntut untuk membuktikan kejujuran kita itu secara administratif. Disitulah kita seringkali bermain-main dengan laporan administratif yang kita harapkan laporan itu bisa dianggap sebagai laporan yang mengisyaratkan bahwa kita jujur atau kita telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, manipulasi-manipulasi dalam laporan administratif itu bisa terjadi dan penyimpangan-penyimpangan itulah yang kemudian melahirkan korupsi dengan berbagai macam caranya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dengan tindakan banyak orang yang sebagian dari mereka mengaku beragama Islam yang sebenarnya menyimpang dari prinsip syariat Islam itu, saya sering bertanya, apakah masih pantas kita ini mengaku beragama Islam? Dan apalagi berharap pada saatnya umat Islam di negeri ini atau di dunia ini akan menjadi pemenang, akan menjadi khair ummah, atau berhak untuk mendapatkan maghfirah, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau jujur bertanya dan betul-betul berkata apa adanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya saya hanya ingin mengatakan dalam pengajian saya pada pagi hari ini begini. Yuk, mari kita melakukan sesuatu dengan setiap langkah yang kita lakukan itu selalu kita hubungkan dengan Allah. Kita selalu ingat kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu, kita yakini bahwa hal itu adalah sesuatu yang diketahui Allah. Dan ini prinsip muraqabah. Dan ketika kita itu tahu betul bahwa Allah itu melihat kita, karena itu yang kemudian melahirkan kita itu seolah-olah melihat Allah, kita akan menjadi muhsin, kita menjadi orang yang berperilaku ihsan, dan kepribadian kita yang disebut muhsin itu menjadi kepribadian yang melekat, yang pada saatnya insya Allah dimanapun dan kapanpun kita akan selalu berbuat baik sebaik mungkin secara substantif dan tidak akan menipu diri, apalagi menipu orang lain, dan pada akhirnya insya Allah langkah-langkah kita itu akan menjadi langkah-langkah yang penuh integritas, karena apa yang kita katakan itulah apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita kerjakan itulah apa yang kita katakan. Dalam bahasa saya, apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan itu selaras dengan apa kata hati kita. Dari hati kita itu mendorong sesuatu untuk kita katakan atau kita perbuat, sehingga kata-kata kita dan perbuatan kita itu adalah cermin kata hati kita dimanapun, kapanpun, dan bersiap berhadapan dengan apapun dan siapapun, sehingga langkah-langkah kita itu menjadi langkah-langkah kita yang benar-benar jujur kita lakukan dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa mendorong diri saya untuk selalu ingat kepada Allah di setiap kesempatan, dan mudah-mudahan juga menjadikan diri kita semakin ingat kepada Allah, dan dengan mengingat Allah kita akan selalu bisa menjadi tenang hati kita, dan pada saat hati kita tenang kita akan selalu melakukan sesuatu dengan nyaman, dengan tentram, karena apa yang kita lakukan itu selaras dengan apa kata hati kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.